Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Andri akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang inverse komposisi fungsi. Agar kalian paham terkait materi inverse komposisi fungsi, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, akan kita mulai dari inverse suatu fungsi. Dua buah fungsi, misal di sini kita punya fungsi f dan juga fungsi g. Kedua fungsi ini akan saling inverse satu sama lain jika yang pertama f gx atau f dot gx itu akan sama dengan x untuk semua x dalam domain G. Selanjutnya yang kedua, g fx atau g dot fx itu sama dengan x untuk x dalam domain f. Misal ya, kita punya fungsi fx. Fungsi fx ini memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi fx tersebut bisa kita nyatakan dengan f inverse x. Simbolnya itu pangkat negatif 1 seperti ini ya. Ini dibaca f inverse x, nanti akan memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikan dari fungsi fx ini. Ya, agar kalian lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1, tentukan inverse dari fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 2x min 6. Yang B, gx sama dengan 2x min 1 dibagi 3x plus 5. Dengan x tidak boleh sama dengan negatif 5/3. Kenapa? Karena ingat, kalau yang namanya bentuk pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, pembahasan kita mulai dari yang poin A terlebih dahulu. Langkah pertama, kita ubah fx. Fx ini sama aja dengan y. Y sama dengan 2x min 6. Ketika kita akan mencari inverse, maka tugas kita adalah mengubah. Kalau di sini y sama dengan, nanti akan kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan. Gitu ya. Ya, kita pindah posisi saja. 2x min 6 yang awalnya ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri. Kemudian y yang ada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Karena kita akan mengubah bentuk ini ke dalam bentuk x sama dengan. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Menjadi 2x sama dengan y plus 6. Agar menjadi x sama dengan, maka kedua ruas kita kalikan dengan setengah, atau kita bagi dengan 2. Diperoleh x sama dengan y plus 6/2. X ini merupakan f inverse x. Jadi diperoleh f inverse x sama dengan y yang di sini tinggal kita ganti dengan x. X plus 6/2. Jadi sudah kita dapatkan f inverse ya, f inverse x, yaitu x plus 6/2. Selanjutnya kita ke poin yang B. Diketahui fungsi gx-nya yaitu fungsi pecahan ya, 2x min 1 sama dibagi 3x plus 5. Langkah pertama kita ubah gx sama dengan y dulu ya. Gx itu sama aja dengan y. Y sama dengan 2x min 1 dibagi 3x plus 5. Karena ini bentuknya pecahan, maka tinggal kita kalikan silang. Y ini kan sama aja y per 1. Ya kan?
nanti Y-nya dikalikan dengan 3X plus 5, nanti 2X min 1 dikalikan dengan 1. Menjadi seperti ini. Kemudian kita jabarkan ya, 3X dikalikan Y maka menjadi 3XY, ditambah 5 kali Y berarti 5Y. Tugas kita adalah mengubah ke dalam bentuk X sama dengan, maka yang ada variabel X-nya kita pindah ke ruas kiri semua. Seperti ini. Setelah itu ini, X-nya kita keluarkan menjadi X dalam kurung 3Y min 2. Maka diperoleh X sama dengan min 5Y min 1 dibagi 3Y min 2. Karena sudah kita peroleh X-nya, maka G inverse X kita peroleh sama dengan min 5X min 1 dibagi 3X min 2. Dengan X-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1, kita diminta untuk menentukan nilai dari f inverse 4. Langkah pertama, kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian, kita ubah fx menjadi y. Bukankah x kuadrat min 2x plus 1 itu sama aja x min 1 dikuadratkan? Ya kan? Selanjutnya, kita tukar tempat, karena kita akan mengubah bentuk ini ke dalam bentuk x sama dengan. Karena di sini kuadrat, biar kuadratnya hilang, maka kita akarkan ya. Maka x min 1 sama dengan plus minus akar y. X sama dengan 1 plus minus akar y. Maka diperoleh f inverse x-nya itu sama dengan 1 plus minus akar x. Pertanyaannya, kalian diminta untuk mencari f inverse 4. Maka X yang ada di sini tinggal diganti dengan 4. Maka nanti hasilnya ada 2 ya. Yang pertama, untuk yang tandanya plus dulu berarti 1 ditambah akar 4. Akar 4 itu kan 2. 1 ditambah 2 berarti 3. Kemudian yang satunya lagi, 1 dikurangi 2, yaitu negatif 1. Jadi diperoleh nilai f inverse 4-nya itu sama dengan 3 atau sama dengan negatif 1. Ya, di sini Bu Andri berikan cara hemat ya untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Misal, kita punya fungsi fx yang bentuk umumnya adalah ax plus b. Maka cara hematnya untuk mencari inverse-nya tinggal x min b dibagi dengan a. Contohnya ya, misal kita punya fx itu sama aja 2x plus 5. Maka a-nya kan 2, b-nya 5. Untuk mencari f inverse-nya, cara hematnya tinggal x min b, berarti x min 5 dibagi 2. Mudah ya? Ya, selanjutnya, jika kita punya fungsi fx yang bentuknya pecahan, misalnya ax plus b dibagi cx plus d, maka rumus hematnya untuk mencari f inverse x-nya tinggal a sama d kita tukar tempat. Kita tukar tempat dan dikali dengan negatif 1. Maka menjadi min dx plus b dibagi dengan cx min a. A sama D ditukar tempat dan juga dikali negatif 1. Contoh ya, misal kita punya fungsi fx-nya 2x min 1 dibagi dengan 3x plus 5. Maka untuk mencari f inverse-nya, cara hematnya tinggal a sama D kita tukar dikali negatif 1. Maka menjadi
min 5x min 1 dibagi 3x min 2. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke inverse dari komposisi fungsi. Ya, silahkan kalian perhatikan gambar dari berikut ini. Ya, dari gambar diagram di samping, ada fungsi f yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ada fungsi g, dia memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Dengan f dan g ini, dia fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Sedemikian sehingga kita bisa mengkomposisikan ya. Ada fungsi h ini merupakan komposisi dari g dot f. Ya, maka H inverse-nya itu sama aja G dot F kita inverskan seperti ini sama dengan F inverse dot G inverse. Dalam hal ini G dot F seperti ini ya, inverse sama aja dengan H inverse yang kita sebut sebagai fungsi inverse dari fungsi komposisi. Di sini Bu Andri akan berikan sifat-sifat dari inverse komposisi fungsi. Jadi gini, ketika kita punya bentuk yang pertama ini ya, G dot F inverse X sama dengan, itu cara mengerjakannya itu sama aja F inverse dot G inverse X. Sifat yang kedua, kalau kita punya F dot G diinversekan seperti ini, nanti akan sama dengan G inverse dot F inverse X. Ya, agar kalian lebih paham, maka akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut ya. Contoh 3. Diketahui kita punya ada fungsi fx dan fungsi gx, dan kita diminta untuk menentukan g dot f inverse x. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Cara yang pertama, Bu Andri akan cari dulu g dot f-nya. Jadi g dot fx-nya kita cari dengan menggunakan cara seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nanti ketika hasil dari g dot fx-nya sudah kita peroleh, baru kita cari inverse-nya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan sifat inverse dari komposisi fungsi yang tadi. F inverse-nya dicari dulu, kemudian G inverse-nya juga dicari dulu. Kita pakai cara yang pertama dulu ya, kita cari G dot fx-nya dulu. Seperti ini, fx-nya akan kita substitusikan ke fungsi G, menjadi G dot fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 2x plus 2. Dari sini baru akan kita cari inverse-nya. Maka G dot fx kita ubah menjadi Y, seperti ini. Setelah itu tinggal kita kalikan silang. 2x plus 2 dikalikan Y, kemudian 2x plus 1 dikalikan dengan 1. Kita jabarkan. 2x kali Y itu 2xY, ditambah 2Y sama dengan 2x plus 1. Akan kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, maka yang ada variabel X-nya kita pindah ke ruas kiri. Setelah itu X-nya kita keluarkan menjadi X dalam kurung 2Y min 2 sama dengan min 2Y plus 1. X sama dengan min 2Y plus 1 dibagi dengan 2Y min 2. Maka kita peroleh G dot F inverse-nya, yaitu sama dengan min 2X plus 1 dibagi 2X min 2 dengan X tidak boleh sama dengan 1. Sebenarnya dari fungsi ini ya, kalau mau kita cari inverse-nya, dengan menggunakan cara hemat kan bisa, ya kan? Tinggal A sama D ditukar. Kebetulan di sini A sama D-nya kan bilangannya sama. Berarti tinggal dikali dengan negatif 1 menjadi
min 2x plus 1 dibagi dengan 2x min 2. Hasilnya akan sama. Ini cara yang pertama. Akan kita coba menyelesaikan contoh 3 ini dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari F inverse-nya dulu, seperti ini ya. Dicari ke X sama dengan, ya, F inverse-nya sudah diperoleh, X min 1 per 2, kemudian kita cari G inverse. Jadi F inverse-nya dicari dulu, G inverse-nya juga dicari dulu. Ya, seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah F inverse dan G inverse kita sudah tepat atau belum, kita bisa menggunakan rumus hemat yang tadi. Nih, ini kan kalau menggunakan rumus hemat berarti rumusnya X min 1 per 2. Betul ya? Kalau yang ini, berarti kalau B-nya tidak ada, berarti kan 0. Sama aja X plus 0 dibagi X plus 1. Untuk mencari inverse-nya, tinggal A sama D ditukar tempat. Maka menjadi min X dibagi dengan X min 1. Hasilnya sama. Setelah ketemu F inverse dan G inverse-nya seperti ini, maka bisa kita cari G.F inverse dengan menggunakan sifat inverse yang tadi. F inverse dot G inverse X seperti ini ya. G inverse-nya kan sudah ada. Berarti tinggal kita substitusikan G inverse ini ke F inverse. Ya, yang pembilangnya, penyebutnya kita samakan ya. Untuk yang pembilang, satunya kita ubah jadi X min 1 dibagi X min 1. Seperti ini. Min X dikurangi X. Min kali min 1 berarti kan plus 1. Kita peroleh G.F inverse-nya sama dengan min 2x plus 1 dibagi dengan 2x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 1. Setelah kita cek, baik dengan menggunakan cara 1 ataupun dengan menggunakan cara 2 hasilnya sama. Jadi silakan aja kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana. Bisa menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Jika perhitungan kalian tepat, maka nanti hasil akhirnya akan sama. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Diketahui ada fungsi fx sama dengan x min 5 dibagi dengan 2x plus 5. Dan fungsi gx-nya sama dengan 2x min 5. Pertanyaannya, kalian diminta untuk menentukan nilai dari G inverse dot F0. Jadi di sini yang diminta untuk mencari inverse-nya itu hanya fungsi G-nya. Seperti ini ya. Ya, kita ke pembahasan. Berarti kita cari G inverse-nya dulu ya, karena di kasus contoh 4 ini yang diminta di inverse hanya fungsi G-nya saja. Kita cari G inverse-nya. Kalau dengan menggunakan rumus hemat nanti ketemunya berapa? X plus 5 per 2. Sama ya? Kita ubah dulu Gx-nya ke dalam bentuk Y, kemudian kita cari X sama dengannya. Setelah G inverse X-nya kita peroleh, maka tinggal kita ke soal. Seperti ini. 0 ini kan yang dimintakan F0. 0 kita substitusikan ke fungsi F. X-nya diganti 0. 0 dikurangi 5 dibagi 0 plus 5. Maka diperoleh G inverse negatif 1 ya. Negatif 5 dibagi 5 berarti negatif 1. Setelah itu negatif 1 ini kita substitusikan ke G inverse. X-nya diganti dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 5 dibagi 2 maka menghasilkan 2. Ya, agar kalian lebih paham terkait dengan materi inverse dari komposisi fungsi, maka sudah Bu Andri siapkan ada 6 soal latihan. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bisa dikerjakan secara mandiri, ataupun bisa juga didiskusikan dengan teman kalian.
Ya, di sini Bu Andri beri catatan bahwa soal ini silakan kalian kerjakan dengan menggunakan cara biasa. Jangan dikerjakan dengan menggunakan cara hemat, gitu ya. Kenapa? Cara hemat ini kalian gunakan untuk mencocokkan hasil saja. Biar kalian itu lebih terampil, biar tingkat ketelitiannya akan semakin baik, gitu ya. Cara hemat cukup digunakan untuk mencocokkan hasil. Ya, sekian video pembelajaran kita tentang materi inverse dari komposisi fungsi. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share link channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.